bergabung. Shalom Tante. Saya bergabung. Iya. Oke, shalom. Mama Yo. Ya, suaranya. Ya, mungkin ya kita baru tiba jadi yang sudah siap Mama Yosepin, ya kita mohon maaf dulu dengan Ibu Dorea sudah siap juga. Ya, jadi
Ya, kita harus tetap mulai karena sudah waktunya, walaupun telat berapa menit saja. Ya, yang beberapa sudah hadir, ya kita akan memulai akan pemuritan di term yang kedua. Ya, jam sudah menunjukkan pukul 7:30 lewat 15. Ya, kita berdoa, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, dalam anugerah-Mu, kesempatan-Mu bagi kami lagi di bulan Agustus tahun 2025, minggu kedua ini, kami akan meneruskan pembelajaran kami firman-Mu, dan kali ini topik pembelajaran di kelas pemuritan adalah mengenai doa. Roh Kudus bekerja memberkati hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti kelas pemuritan ini. Biar kekayaan Tuhan semakin dilimpahkan, dikaruniakan kepada setiap kami, supaya kami semua juga berhak mendapatkan kekayaan itu dan menjadi kemuliaan bagi kami, setiap kami di dunia ini. Maka kuduskan kami, Roh Kudus mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan memberkati. Maka pada malam ini kami mengalaskan akan kelas pemuritan kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan setiap pesertanya Tuhan memberkati supaya mereka memperoleh kekuatan di dalam mengikuti kelas ini. Kami telah berdoa Bapa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan tema utamanya adalah doa. Ya, saudara-saudara, peserta pemuritan di term kedua ini mengenai doa, tentunya kita mau melihat dasar-dasar Alkitab ya yang kita akan baca bersama mengenai pemahaman kita tentang doa. Ya, kita melihat dulu di agenda kita bahwa agenda kita di materi ini ada sudah diterbitkan dan dibuat di dalam sebuah catatan elektroniknya. Di situ sudah ada ditampilkan. Di situ agendanya adalah pendahuluan, pembahasan, tanya jawab, dan berdoa bersama. Di sini kita akan melihat mengenai apa itu doa. Ya, doa dalam definisinya itu adalah aktivitas iman seseorang yang merindukan pertolongan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, di dunia ini dan keselamatan kekal. Ya, ini kita bisa lihat di sini penampilannya. Di situ sudah ada bagaimana kita mau melihat definisi doa. Apa itu doa? Nah, jadi kita melihat dulu, kalau kita melihat doa, itu kita melihat apanya yang kita lihat? Adalah aktivitas iman. Nah, jadi dasar utama yang kita melihat doa itu adalah aktivitas iman. Berarti iman itu aktif. Ya. Iman itu berarti bekerja atau hidup. Nah, jadi aktivitas iman seseorang yang ini yang apa? Yang merindukan pertolongan Tuhan.
Nah, di sini tentunya aktivitas iman itu berhubungan dengan kerinduan dia akan pertolongan Tuhan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tentunya iman itu diaktifkan. Ya, makanya kita berdoa. Ya, itu ya kalau kita lihat definisinya. Jadi tentunya kita akan lebih memahami dan kita bisa hidup di dalam doa karena kita mengerti definisinya. Ya, dikatakan merindukan pertolongan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, ya, dan hidup yang kekal. Jadi kebutuhan hidup kita di dunia ini ada dua unsur, yaitu berhubungan di dunia ini sendiri, termasuk apa itu segala hal yang ada di dalamnya, yaitu makanan, minuman, pekerjaan, kesehatan. Nah, itu kebutuhan hidup di dunia. Dan kemudian keselamatan kekal. Nah, jadi semua itu menunjukkan bahwa ketika kita berdoa itu adalah kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Jadi orang yang tidak berdoa berarti dia tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, itu dia mempunyai korelasi seperti begitu. Ya, jadi dengan definisi ini maka kita bisa menilai bahwa berdoa itu sesuatu yang positif. Ya. Jadi berdoa itu hal yang benar atau hal positif. Ya. Itu saja kita mau melihat apa itu doa, ya. Jadi kalau ditanya apa itu doa, ya itu kita harus tahu bisa menguraikannya. Sekarang kita mau melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6. Kita bisa membacanya. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Nah, kita buka di Alkitab elektronik bisa. Di situ Alkitab elektronik itu bisa tampilkan. Yang memiliki Alkitab elektronik bisa membuka. Ya, di sini kita baca Injil Matius pasal 6 ayat 6. Ya. Injil Matius 6 ayat 6 dikatakan di situ, saya akan membacakannya dan kita perhatikan ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kita memperhatikan ketika kita berdoa itu berarti kita meminta dari Tuhan. Maka Tuhan yang mendengar doa kita akan membalas apa yang kita doakan. Nah, di dalam ayat 6 itu kita mau mengambil kata yang penting di situ ialah apodidomi. Ya, bahasa Yunani bilang apodidomi. Kalau diartikan itu membalas atau memberikan atau memenuhi. Jadi doa itu membutuhkan sebuah balasan dari Tuhan atau pemberian atau pemenuhan akan kebutuhan yang kita minta. Ya. Jadi ini kita lihat
aktivitas doa itu. Maka doa itu adalah sesuatu yang memang sangat mulia, ya. Karena di sini melibatkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita berdoa meminta, ya, maka Tuhan yang mendengarkannya. Jadi kita memperhatikan kata yang paling ditegaskan di situ, apodidomi. Ya, jadi Tuhan akan membalasnya atau menjawabnya. Nah, jadi kita memperhatikan terus bahwa doa itu dikatakan apa itu doa? Ketika seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus berdoa, maka Bapa di surga mendengar doanya. Nah, kita perhatikan dikatakan Bapa di surga mendengar doanya. Itu doa siapa? Doa orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita perhatikan, jadi kalau kita melihat doa itu sebagai sebuah tempat yang berguna, ya, maka pasti kita melakukannya. Maka dikatakan di situ kriterianya, bila seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus berdoa, maka Bapa di surga mendengar doanya. Nah, jadi kalau mendengar doa itu tadi di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, maka Tuhan memenuhinya. Tuhan membahasnya. Ya, begitu ya. Jadi disinilah kita melihat betapa dahsyat doa orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi doa itu kita harus tahu di sini mempunyai ya manfaat ya, kegunaan bagi orang yang berdoa itu sendiri. Ya. Bagi orang yang berdoa pasti dia menerima manfaat. Kemudian dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 dijelaskan doa adalah meminta. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa itu berarti kita meminta. Ya. Kita meminta segala sesuatu dikatakan tadi, kebutuhan kita di dunia ini. Termasuk kesehatan. Kita meminta Tuhan menyembuhkan kalau siapa yang sakit. Tuhan membuka pintu-pintu pekerjaan supaya memperoleh pekerjaan. Tuhan memberikan hikmat untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Tuhan memberikan kedamaian. Nah, itu semua kan kita minta. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Artinya kalau kita membutuhkan damai, kita harus meminta damai dari Tuhan. Kalau kita membutuhkan kesembuhan, kita minta kesembuhan. Kalau kita membutuhkan pekerjaan, kita meminta pekerjaan. Dan semua, segala sesuatu kita meminta. Jadi itu meminta itu diucapkan di dalam doa. Ya. Jadi masing-masing orang yang berdoa diwajibkan mengerti apa yang dia ucapkan. Ya. Jadi kalau dia tidak membutuhkan, tidak mungkin dia mengucapkannya. Dan itulah sebabnya doa yang benar adalah doa sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Makanya dia minta. Nah, kita coba lagi dikatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Ya. Nah, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 saya membaca ayatnya, dikatakan bahwa Injil Yohanes 15 ini bunyinya demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, apa saja yang kamu kehendaki. Kita perhatikan yang kita kehendaki. Di sini kita harus tahu dulu apa yang
tuliskan di situ mengenai yang dikehendaki. Namun kita melihat dulu mengenai ayat 7 ini dalam Yohanes 15 ini dikatakan ada sebuah kata yang disebut aitete ini ya, aitete. Bila diterjemahkan adalah sebuah perintah untuk meminta kepada Bapa di surga. Jadi berdoa, meminta itu adalah sebuah perintah. Sebuah perintah Tuhan untuk kita meminta dari Tuhan. Jadi kalau kita meminta itu berarti benar, kita melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi meminta. Lalu dikatakan lagi, maka permintaanmu akan kamu terima. Ya, maka doa merupakan suatu sikap melakukan perintah Tuhan di dalam hal meminta segala kebutuhanmu dari Bapa di surga. Nah, ya, kalau kita melihat banyak perintah Tuhan ya, salah satunya berdoa. Berdoa adalah salah satu perintah Tuhan. Jadi kita harus tahu perintah Tuhan itu selain hukum-hukum jangan berbuat dosa, tetapi perintah Tuhan yang lain dalam bentuk positif adalah haruslah kamu berdoa meminta segala kebutuhanmu. Nah, jadi kita perhatikan, jadi kalau kita tidak meminta segala kebutuhan kita, maka kita tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, karena tidak melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan pun tidak menjawab atau tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, itu ya. Jadi, pemahaman ini di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 itu menegaskan kepada kita untuk melakukan perintah Tuhan yang positif ini adalah berdoa. Maka sekarang kita sudah mulai mempersiapkan jam doa. Kita harus mempunyai jam doa masing-masing di rumah untuk meminta ya meminta dari Tuhan. Jadi kalau kita pribadi atau berkeluarga, kita mendoakan keperluan-keperluan pribadi dan keluarga, itu semua di dalam hal meminta. Nah, di dalam prinsip berdoa, perlu kita mempunyai disiplin. Yaitu hal-hal yang kita minta dari Tuhan, kita perlu catat. Dan kalau ada yang sudah terjawab, itu kita cawang atau kita tandai kalau itu sudah dijawab. Dan kita perlu berterima kasih dan tidak perlu mendoakannya lagi. Ya itu ya. Jadi tentunya ada disebut buku doa. Ya. Buku doa supaya itu tidak terlupakan. Tetapi kalau memang doa itu hanya berkisar lingkungan pribadi diri sendiri yang masing-masing bisa mengingatnya, ya itu barangkali tidak perlu ditulis, ya karena setiap orang mempunyai kebutuhan itu dia bisa mengingatnya berapa jumlah kebutuhan pribadi. Nah, jadi ini maksudnya untuk membuat kita itu lebih sensitif atau lebih peka terhadap doa, ya. Jadi doa bukanlah sebuah pekerjaan santai, bukan. Ini sebuah pekerjaan yang dalam dunia bisnis disebut manajemen. Kita bisa mengatur jam doa dan isi doanya apa. Dan kita bisa mengatur apa-apa yang harus kita doakan menurut kebutuhan kita. Nah itu ya. Jadi sekali lagi doa bukanlah hal begitu diremehkan. Tidak bisa dianggap remeh kegiatan doa pribadi. Ya, kita lanjut di dalam uraian seterusnya. Kita lihat bahwa di dalam Injil Matius 7 ayat 18 menyimpulkan bahwa karena setiap orang yang meminta menerima. Nah, ini adalah rumusan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat rumusannya, barang siapa meminta, menerima. Ya, itu sudah menjadi aturan
Barang siapa berdoa pasti dijawab. Nah, ini ada alasan-alasan yang Tuhan tetapkan kenapa setiap orang yang meminta berdoa dia menerima. Nah, ini alasannya di bawah ini, yaitu kebutuhan. Ya, alasan yang paling kuat adalah kebutuhan. Kalau kita perhatikan sampai hari ini apa yang kita doakan, bukankah kita mendoakan berikanlah makanan dan minuman secukupnya? Sampai hari ini kita semua masih makan. Ya, tidak ada yang kelaparan. Kita juga berdoa hari ini Tuhan berikan kita kesehatan, kita pun masih sehat. Dan ini kebutuhan. Tuhan memberikan kita apa? Masa depan. Ada hal yang lain, kebutuhan lain, tempat tinggal, kebutuhan lain lagi. Ya, jadi semua kebutuhan-kebutuhan kita itulah yang menjadi alasan Tuhan menjawabnya. Tuhan memberikannya dan kita menerimanya. Ya, seperti yang pertama kita melihat, kita menerima di dunia ini seperti makanan. Ya, Matius 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan di situ bahwa Injil Matius 6 ayat 11 juga bahwa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, itulah kebutuhan dasar yang pasti kamu menerimanya dengan segera. Nah, ini ya. Jadi doa itulah, ini doa yang memang kita harus sadari bahwa kita berdoa karena kita mempunyai kebutuhan. Yang kedua, yaitu keselamatan kekal. Di dalam Injil Matius 6 ayat 12. Itu juga mengatakan bagaimana isi doa kita itu menyangkut keselamatan kekal. Apa itu? Dikatakan Injil Matius 6 ayatnya yang ke-12. Bunyinya demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi memohon pengampunan dosa itu mempunyai tujuan atau relasi akan keselamatan kekal. Kita ingin hidup di surga, maka perlu kita berdoa untuk diri kita. Mohon pengampunan akan dosa yang kita perbuat. Ya. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi di sini doa itu kita memasukkan dua pokok kebutuhan utama kita. Ya, kebutuhan seluruh kebutuhan hidup kita di dunia ini dan kebutuhan kita untuk hidup yang kekal. Nah, jadi kembali kita melihat bahwa doa itu sesuatu yang memang kita harus mengerti dan semua orang wajib melakukannya. Ya, jadi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus paham bahwa berdoa itu ini adalah sesuatu yang melekat dengan kita. Ya, doa ini sesuatu yang kita dapat gunakan secara mudah karena itu dilakukan di rumah. Dikatakan masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu di surga. Nah, itu gampang sekali. Jadi kita tidak pernah dipersulit oleh Tuhan untuk berdoa. Karena berdoa itu di kamar kita. Tuhan tidak menyuruh kita berdoa di gunung. Tuhan tidak menyuruh kita berdoa di padang gurun. Atau Tuhan tidak menyuruh kita pergi berdoa di gua yang menyepi supaya doa kita didengar. Tidak perlu. Ya. Jadi kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang menganjurkan kita untuk berdoa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Nah, itu ya. Jadi kita sudah melihat. Sekarang kita mau melanjutkan tentang di dalam Yohanes 15 ayat 7 tadi, yang kita sudah lihat tadi,
yang kamu kehendaki, apa yang kamu kehendaki, itu memakai kata telete. Ya, ini teleite sebenarnya ada kurang i, teleite. Dalam kata ini merupakan kata yang berhubungan dengan akan datang, yang kamu kehendaki ini, yang kamu ingini, yang kamu harapkan, yang kamu suka. Nah, kamu meminta sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, itu menunjukkan bahwa apa yang kamu ingini. Sekarang kamu menginginkan apa? Ingin sebuah perdamaian. Kamu ingin sebuah kelancaran pekerjaan. Kamu menginginkan kesehatan. Kamu menginginkan berkeluarga. Ini masuk di dalam permintaan untuk berdoa. Ya. Dan harapkan, misalkan kamu mengharapkan di dalam ketika kamu menjalani sebuah pekerjaan yang berat bisa selesai. Apa yang kamu harapkan lagi? Misalkan ada beban-beban yang kamu pikul, kiranya Tuhan dapat memberikan keringanan. Misalkan apa yang kamu harapkan dengan anak-anakmu supaya mereka besok bisa berhasil, itu menyangkut semua itu. Maka itu dimasukkan ke dalam doa. Dan doa inilah yang kita lakukan di kamar. Nah, jadi doa adalah sebuah pekerjaan pribadi. Bukan pekerjaan berkelompok. Ya. Seringkali ada orang bilang, mari kita berdoa secara berkelompok. Nah, memang berdoa berkelompok dengan doa pribadi ada beda. Doa berkelompok adalah berdoa bersama untuk masalah-masalah kelompok atau masalah banyak orang. Sedangkan doa pribadi adalah doa untuk diri sendiri. Makanya doa pribadi adalah doa di kamar. Kalau doa berkelompok itu tidak boleh di kamar. Dia tentunya di ruangan yang bisa memuat kelompok berapa orang, entah 5 orang. Nah, jadi ini maksudnya doa ini adalah doa pribadi. Ya. Jadi kita berangkat dari titik tolak doa itu adalah doa pribadi. Ya. Jadi pemahaman kita belajar hari ini doa adalah doa pribadi. Doa persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kita berdoa pribadi, kita bisa melaksanakan dulu. Ya. Jadi tujuan daripada pemuridan ini supaya kita bisa menjalankan doa pribadi ini. Karena kita belajar mengenai apa itu doa, ya. Nah, jadi tentunya di sini kembali kita melihat bisa menguraikan sendiri seperti contoh apa yang kita sukai. Saudara harus doakan juga menyangkut makanan kesukaan, lingkungan di mana saudara senang tinggal. Entah kalau saudara senang tinggal di kota atau di desa, didoakan, Tuhan saya suka tinggal di kota, berikan saya tempat tinggal di kota. Ya seperti itu. Saya ingin tinggal di desa, berikan saya suka tinggal di desa. Nah, ini. Nah, sampai kita suka hal begitu, itu didoakan. Nah, ini saudara-saudara, jadi kita belajar di sini mengenai diri kita di dalam hal kita berdoa. Kita mengenal harapan. Jadi setiap orang mempunyai harapan, keinginan. Ya, makanya dia harus berdoa secara pribadi. Tidak mungkin keinginan kita diketahui oleh orang lain. Saya mengingini tinggal di kota. Ya, tidak perlu orang lain kita sampaikan.
kita mendoakannya, Tuhan saya ingin tinggal di kota atau di desa. Saya mendoakannya. Nah, jadi hal-hal seperti begini yang kita harus begitu terbuka dengan semua hal. Jangan hanya sekedar kita bilang, oh makanan minuman saja yang menjadi pokok doa, pakaian dan kesehatan. Itu saja yang menjadi pokok utama dari kita mulai kecil, sekolah minggu, sampai kita tua mau mati, 3 pokok doa itu toh. Tuhan berikan saya makanan, berikan saya pakaian, dan berikan saya kesembuhan. Itu setiap doa pribadi. Nah, itu berarti kita tidak mengerti tentang doa. Kalau yang kita doakan hanya 3 hal itu saja. Padahal kita punya kebutuhan di dunia ini begitu banyak. Kita tidak pernah mendoakannya. Nah, akhirnya salah siapa? Katanya dia berdoa, sering berdoa, tapi dia tidak pernah mendoakannya. Lalu dia bilang, ya Tuhan tidak mendengar doanya. Nah, jadi yang disalahkan, bahkan dia katakan Tuhan yang disalahkan. Padahal sesungguhnya dia yang tidak melakukan perintah Tuhan di dalam berdoa. Ya itu ya. Jadi kita mau belajar hari ini supaya kita diperbaharui di dalam doa. Jadi jangan ada orang berkata, saya tidak mau berdoa. Kenapa? Saya tidak bisa berdoa. Karena apa yang saya harus minta saya tidak tahu. Nah ini ada orang berkata seperti itu. Saya tidak mau berdoa. Kenapa? Karena saya tidak bisa meminta karena saya tidak tahu apa yang saya mau minta kepada Tuhan. Nah ini ya, ini ada orang seperti begini, itulah sebabnya ada orang Kristen seperti begini, dia tidak pernah diajarkan mengenai doa. Pengetahuan tentang doa dia tidak tahu. Dan Alkitab mengajarkan tentang doa dia tidak pernah membacanya dengan baik dan benar. Nah itu ya, jadi betapa ruginya dia karena dia tidak tahu pengetahuan tentang doa. Jadi tentunya kita harus belajar tentang doa ini. Apa itu doa supaya kita bisa berdoa? Nah, supaya kita bisa berdoa, kita tahu apa yang harus kita minta. Nah itu ya, apa yang kita kehendaki, ingini, harapkan dan suka di dunia ini. Dan kemudian apa yang kita butuhkan untuk hidup kekal. Nah itu yang kita minta. Nah inilah yang kita sadari untuk memulai terbuka terhadap diri kita sendiri dalam pembelajaran pemuritan mengenai doa. Ya, seterusnya kita melihat bagaimana ada bagian pertanyaan yang mau ditanyakan kesempatan ini supaya kita bisa bahas untuk tema doa yang dalam singkat ini dulu, dari hal mengenai meminta. Ya, Saudara Richa boleh bertanya, silakan. Iya, selamat malam Pak Gembala. Ya. Iya, ini saya ingin bertanya tentang doa. Ini kan ada 2 kriteria ternyata ya Pak ya, doa Iya. yang benar dan doa yang salah ya Pak ya. Iya. Nah itu bagaimana caranya kita tahu kalau kita berdoa dengan cara yang benar dan kita berdoa dengan cara yang salah? Iya. Baik, memang kita belum sampai ke sana materi itu, tetapi pertanyaannya sudah dimulai karena memang pengetahuan tentang doa bagi kita sudah sering kita dengar mungkin ya. Tapi baik, tidak apa-apa. Pertanyaan ini sudah didahulukan mengenai bagaimana kita mengetahui doa kita benar dan doa kita yang salah. Baik. Ya, doa kita benar itu sesuai dengan ketentuan Alkitab, itu sudah benar. Kamu meminta, ya. Berdoa itu kan meminta. Bukan kita melakukan hal yang lain. Pokok utama kita berdoa itu karena kita mau meminta dari Tuhan.
itu sudah benar. Dan kedua, ketika kita meminta, inilah yang kita harus tahu kebenaran memintanya. Itulah yang menyebabkan doa itu benar atau tidak benar. Ketika kita meminta, contoh, bukan kebutuhan kita, maka itu yang tidak benar. Contoh, ada orang mempunyai masalah hukum dengan orang lain. Dia berdoa meminta dari Tuhan untuk supaya Tuhan membunuh orang yang dianggap akan bisa merugikan hidupnya. Nah, ini doa ini kan tidak benar karena dia meminta tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ya. Jadi inilah sebabnya memang pertanyaan ini saya arahkan kepada hal meminta. Dikatakan kebutuhan kita itu kan dua. Kebutuhan di dunia ini dan kebutuhan yang kekal. Itulah fokus kita meminta di situ. Kalau kita meminta pengampunan dosa, itu benar. Tuhan ampuni dosa saya karena saya telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu doa itu benar. Tuhan berikan saya pakaian karena saya membutuhkan sebuah pakaian atau pakaian yang saya membutuhkan karena saya memang membutuhkan pakaian tetapi saya tidak mampu membelinya. Tuhan berikanlah saya pakaian. Atau berikan saya uang agar saya bisa membeli pakaian. Kan begitu. Nah, ini semua ini benar. Nah, jadi kalau kita membutuhkan pakaian tapi kita minta apa? Sepeda motor kan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan utama dulu. Ya. Jadi kalau kita sudah punya pakaian, maka kita akan berkembang meminta Tuhan, saya membutuhkan kendaraan atau sepeda motor untuk saya gunakan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu benar. Nah, jadi dasar kita mau mengerti doa benar atau tidak benar atau salah doa yang kita lakukan itu dari isinya. Ya, isi yang kita ucapkan kepada Tuhan. Bahwa kita memang meminta. Ya, jadi itu ya. Jadi satu, di dalam doa itu kita meminta, bukan yang lain. Ya. Lalu kalau kita meminta, berarti kita juga harus tahu kebutuhan dasar kita dan kebutuhan di dunia dan kebutuhan kekekalan. Itulah yang kita minta. Jadi kalau kita tidak pernah meminta Tuhan mengampuni dosa, sedangkan kita ingin hidup kekal, itu berarti kita tidak mengerti doa kita. Kita tidak sempurna berdoa. Nah, itu ya. Jadi hal inilah yang kita harus sadari bahwa doa itu kita harus lakukan secara maksimal. Kalau meminta, jangan hanya meminta akan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan hidup kekal. Artinya kalau kita berhubungan dengan kita berbuat dosa, kita harus meminta ampun. Itu kebutuhan keselamatan kekal. Nah, itu ya. Jadi itu korelasinya atau hubungannya di situ ya. Hubungan eratnya di situ. Tidak bisa dengan cara yang lain. Jadi doa yang kita tahu kita doa benar dan salah di situlah kita tahu kuncinya di situ. Baik, itu saja Saudara Rica. Oke, Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Berikutnya siapa yang ingin melanjutkan pertanyaan ini? Ya, kita sebentar lagi akan menuju ke waktu yang disediakan bagi kita. Ya, di sesi pertama ini mengenai doa dan definisinya, kita bisa menelaah dengan baik ya.
karena materi doa ini akan banyak juga, sehingga tahapan doa yang kita pahami ini dasarnya kita tahu definisinya dulu, definisi doa. Sehingga kita kalau sudah bisa menerapkan ini, maka yang lain akan kita bisa juga melakukannya. Dan diharapkan dalam pemuritan ini bukan saja kita mempunyai pengetahuan, karena doa ini harus mempunyai pengetahuan dan juga melakukan. Ya, baik. Ibu Dorea boleh memberikan pertanyaan karena sudah mengangkat tangan, silakan. Shalom semuanya, Pak Pendeta. Oh iya, oke. Halo. Pak Yopi, ya shalom, puji Tuhan. Itu tadi dengerin tentang doa, cuma saya pernah dengar pernah baca di Lukas 12 ayat 48 ya. Iya. Semakin setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya juga akan banyak dituntut. Nah itu kalau misalnya tadi kan kita berdoa, kita meminta sesuatu, berarti kan sudah meminta Tuhan beri. Maka masuklah ayat tadi, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Itu maksudnya gimana ya? Oh ya, oke. Jadi misalnya kita berdoa minta sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sudah diberikan segala kebutuhan, sudah dipenuhi, maka begitu baca ayat yang Lukas tadi, semakin udah diberikan sama Tuhan, tapi juga semakin banyak dituntut. Itu maksudnya dituntutnya seperti apa ya? Ya, baik. Untuk menerangkan ayat ini, ya ini memang sebuah keberlanjutan daripada doa. Ya, memang apa yang kita doakan itu adalah kita meminta. Dan apa yang kita minta Tuhan beri. Dan Tuhan beri itu untuk apa kita fungsikan untuk apa. Nah, itulah yang disebut semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut ya oleh Tuhan. Nah, ini ya, memang ayat ini kita harus sadari, kita belajar bahwa ketika kita berdoa, kita harus sadar bahwa kita sedang dipercayakan oleh Tuhan sebuah tanggung jawab. Ya, jadi dengan kata lain bahwa doa itu yang Tuhan beri bukan hanya untuk hidup kita sendiri atau hanya hidup untuk hidup kita di dunia dan untuk keinginan atau apa yang disebut seringkali orang bilang keangkuhan hidup. Ya, jadi tujuan kita berdoa dan kita meminta sesuatu bukan untuk keangkuhan hidup. Nah, inilah yang dimaksudkan ayat Lukas 12 ayat 48. Jadi, apa yang kita minta contoh? Tentunya kalau kita minta sekarang ini, kita punya pekerjaan supaya berhasil, usaha berhasil, penghasilan juga Tuhan tambahkan. Semua itu kan baik. Dan tentunya kalau Tuhan beri, ya, itu kita harus sadari bahwa itu bukan untuk supaya kita menjadi orang yang angkuh dengan pemberian Tuhan. Nah, artinya kalau orang yang menyadari bahwa itu untuk tanggung jawab kita di dalam menggunakan apa yang Tuhan beri, maka kita pasti bertanggung jawab itu menggunakan itu. Ya contoh, kalau Tuhan mendengar doa kita, memberkati usaha kita, ya apa yang kita terima dari yang kita kerjakan Tuhan memberkati, itu pasti Tuhan akan mengarahkan kita bahwa engkau harus menggandakan itu, atau engkau harus gunakan untuk kemuliaan namaku di antara umatku dan seterusnya, dan kepada seluruh umat manusia yang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, jadi inilah yang dimaksud ayat Lukas 12 ayat 8 ketika orang berdoa. Nah, jadi memang kita harus tahu keberlanjutan daripada doa. Jadi bukan saja bahwa kita melakukan aktivitas iman. Jadi inilah nanti kita akan masuk ke dalam dasar-dasar keberlanjutan doa. Jadi walaupun demikian, memang pertanyaan ini pasti ada ke sana
Tapi baiklah, saya sudah bisa mengarahkan pertanyaan ini seperti itu, bahwa doa tadi itu mempunyai keberlanjutannya ialah tanggung jawab kita. Nah, pertanyaan Bapak Yopi ini yang ambil dari Lukas 12 itu memang berdasarkan ayat ini kita diarahkan untuk mengerti pemberian Tuhan itu untuk digunakan sebagai sebuah tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Jadi tidak bisa lagi kita mau memfoya-foyakan atau menggunakannya dengan tidak ada makna bagi orang lain, ya. Karena kalau Tuhan beri banyak, karena kalau kita minta banyak pasti Tuhan beri juga. Jadi kalau kita minta berdasarkan yang kita butuhkan, misalkan kita minta cukup, Tuhan berikan saya cukup untuk kebutuhan saya, ya Tuhan akan beri. Tapi ketika kita minta banyak, Tuhan saya ingin ini, saya ingin itu lagi, saya ingin kalau bisa usaha saya semakin besar. Nah, ini kita harus sadari bahwa apa maksudnya, ya. Jadi kalau kita sadari kalau itu maksudnya ada ialah supaya saya ingin membagi-bagikan, saya ingin menolong banyak orang, saya ingin membangun pekerjaan Tuhan, saya ingin hal ini membuat orang melihat bahwa Tuhan itu kaya dan sebagainya. Nah, ini tuntutannya ke situ, bahwa kita akan dipakai di sekitar apa yang kita sudah rancangkan di dalam doa. Ya, barangkali mungkin begitu dulu Bapak Yopi, Pak Yopi, ya. Sebuah pertanyaan bagus memang, dan memang ini untuk menggugah banyak orang untuk mengerti agar dia mempunyai motivasi yang berkelanjutan ketika dia berdoa. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus berkati. Iya, baik, terima kasih. Ada yang lain yang ingin mengajukan atau memberikan pertanyaan berikutnya? Memang menarik doa ini, materi ini, dan ini memang ini sebuah bukan saja pengetahuan teologi tentang doa, tetapi juga mempraktekkan doa itu di dalam kehidupan kita. Iya, selanjutnya Saudari Richa Epipania, silakan. Iya ini Pak, ini saya mau tanya lagi, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Iya, ini singkat saja Pak. Kalau misalnya saat kita berdoa, kita memiliki mindset seperti ini Pak. Ya Tuhan, ini doa saya, ini yang sudah saya minta. Terserah nanti Tuhan mau jawab atau tidak. Itu gimana ya Pak ya? Salah apa enggak ya mindset seperti itu? Oh iya, baik. Kalaupun Tuhan menjawab, tetap puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab apa yang saya minta, saya tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Gitu gimana Pak? Oh Mindset ya, baik. seperti itu. Baik, itu sebuah pernyataan memang seringkali muncul di dalam orang berdoa. Tapi sekali lagi kita harus melihat rumusan doa. Kalau kita meminta, itu pasti kita harus menerima, itu rumusnya. Jadi meminta itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita meminta tidak sesuai dengan kebutuhan, akhirnya doanya begitu. Kalau Tuhan memberi, saya berterima kasih. Kalau Tuhan tidak memberi, saya juga berterima kasih. Nah, itu artinya bahwa kita meminta itu bukan sesuatu kebutuhan mendasar. Itu kebutuhan memang, tapi dia tidak terlalu mendesak. Ya, seolah-olah, ya, kalau Tuhan tidak jawab juga karena ini tidak mendesak, ya tidak apa-apa. Ya, opsional gitu ya Pak ya? Ya, memang begitu. Jadi itu memang kita sendiri manusia nyadari bahwa kalau yang kita minta itu tidak mendesak, akhirnya kita memang mendoakannya. Tapi kita punya kesimpulan, kalau Tuhan tidak jawab, saya bersyukur. Tuhan jawab juga, saya bersyukur. Nah, prinsip begini sebenarnya kita tidak boleh memakai itu di dalam doa. Karena doa itu secara rumusannya, Tuhan harus mendengarnya dan menjawabnya. Itu.
Jadi kalau kita merasa itu bukan kebutuhan mendasar, enggak usah didoakan. Enggak usah mendoakannya. Karena memang itu bukan kebutuhan. Maka pasti kalau bukan kebutuhan, kalau kita mendoakannya, ya pasti Tuhan tidak mendengarkannya karena kita tidak membutuhkannya. Nah, itu yang disebut berdoa dengan salah. Berdoa karena kita tidak membutuhkan, itu salah. Jadi prinsip berdoa adalah kita membutuhkan. Nah, ya gitu ya. Kalau kita masih ragu-ragu, enggak usah berdoa. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu dengan pasti bahwa ini saya butuhkan. Tetapi kalau kita berdoa begini, contoh begini, kalau dalam kitab Yakobus berkata, kalau kamu mau merencanakan sebuah usaha ke sebuah kota anu, berdoalah kiranya itu kehendak Bapa. Kalau tidak, Iya, itu lain. beda lagi ya. Ya, itu soal rencana melakukan sebuah pekerjaan di luar kota yang kita tidak tahu persis kondisi kita nanti di sana. Jadi kalau kita berdoa begini, kalau Tuhan kehendaki saya bekerja di kota, katakanlah saya bilang Jayapura, contoh saja di Malang, kita tidak tahu di sana. Kita bilang kalau Tuhan kehendaki saya di sana, ya saya berdoa kiranya Tuhan ikut campur tangan. Kalau tidak juga saya bersyukur. Nah itu boleh. Karena itu kita tidak tahu pekerjaan apa di sana. Padahal memang pekerjaan adalah kebutuhan utama. Kita membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan kita. Jadi kita harus tahu memang kita membutuhkan pekerjaan apa. Tuhan, saya mau bekerja di bidang elektronik atau komputer. Nah itu benar. Tapi kota yang kamu doakan, kamu tidak tahu kota apa. Saya berdoa supaya Tuhan tuntun saya kalau saya Tuhan kehendaki saya bekerja di kota Jayapura atau kota Ambon atau Jakarta, kiranya Tuhan menolong saya untuk untuk bisa masuk di kota-kota itu. Itu baru seperti itu. Tapi kalau soal kebutuhan sehari-hari, kalau kita berdoa, kalau Tuhan kasih, contoh berdoa soal teman hidup. Ada orang berkata kalau Tuhan kehendaki kasih seseorang yang dia rindukan, kalau Tuhan tidak kasih, dia mengucap syukur. Nah ini seperti ini jangan sampai juga kita ngawang dalam berdoa seperti ini. Kita tahu berdoa teman hidup itu adalah perintah Tuhan juga. Jadi kita meminta. Dan soal meminta itu jangan kita memilih begini, kalau boleh dia orang kaya, contoh. Nah ini kan kayak request. Kebutuhan. Kebutuhan adalah kita itu mendapat seorang teman hidup, itu aja. Soal pekerjaan itu atau soal kondisi sosialnya kita tidak bisa berdoa seperti itu. Itu nanti sulit dan itu doa yang salah juga. Karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang penting dia bekerja. Kan itu yang menjadi isi pokok doa. Nah, itulah sebabnya banyak orang Kristen salah berdoa. Dan doanya banyak tidak dijawab Tuhan karena salah. Karena isi doanya yang tidak tepat. Nah, kali ini kita belajar soal isi doa yang tepat. Iya kan? Nah, di situ baru kita mau melangkah apa yang harus kita doakan. Nah, gitu ya. Jadi prinsip doa itu sederhana. Tidak boleh kita mempersulit doa kita sehingga kita tidak bisa berdoa. Sehingga kita juga bingung untuk mendoakan apa. Karena kita menyusahkan diri kita sendiri dengan isi doa itu dengan pikiran-pikiran kita yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Ya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita belajar tentang isi doa sehingga kita bisa yakin doa kita dijawab Tuhan.
Ya, oke begitu. Ya, terima kasih Pak Gembala. Ya, terima kasih Saudara Rica. Baik, ya. Bagaimana? Apakah ada yang mau melanjutkan pertanyaan ini? Ya, baik, kalau tidak ada bisa disimpan berikutnya karena tema kita adalah doa. Nanti minggu berikut kita bisa membahas kelanjutannya karena doa ini perlu kita mengerti dengan tepat, ya. Perlu tepat sesuai dengan ajaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang atau apa menurut pandangan-pandangan orang-orang sosialis, orang ya katakanlah orang-orang kaum petapa. Ya, ada istilah petapa ini adalah orang-orang yang memang keranjingan atau rakus dengan doa. Istilahnya segala hal didoakan, padahal itu yang tidak perlu didoakan tetap didoakan, ya kan? Jadi kita waspadai, jangan sampai kita kecewa sendiri. Apa yang nggak perlu kita doakan lalu kita bilang Tuhan tidak jawab karena kita itu Tuhan tidak mendengar doa kita, itu berarti Tuhan menganggap kita tidak mengasihi kita. Salah. Jadi di sini kita belajar mana yang harus kita doakan dulu. Ya. Jadi ini menyangkut doa pribadi, ini bukan doa pelayanan, ya, beda. Nanti kita akan masuk dalam apa itu doa pelayanan, apa itu doa jemaat. Ini masih doa pribadi dulu. Jadi pembelajaran kita di sini doa pribadi. Nanti kita akan masuk apa itu doa jemaat. Ya, oke. Sampai di situ dulu kita selesaikan materi kita di hari ini. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk materi doa kali ini, dan di sini memang saya spesifikasikan doa di sini adalah doa pribadi. Pembelajaran kita adalah doa pribadi. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa kita di malam ini. Baik, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat berdoa di kesempatan ini. Dan materi pembelajaran kami, pemberitaan ini mengenai doa. Supaya kami mengerti pembelajaran tentang doa. Dan kami dapat melakukannya dengan mudah. Doa tidaklah sulit. Karena Tuhan menentukan doa pribadi adalah doa di kamar. Doa di rumah masing-masing. Doa di mana setiap orang, bahkan khususnya keluarga, mempunyai pergumulan masing-masing. Kiranya pembelajaran doa hari ini dapat kami pahami dan kami dapat lakukan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, biarlah itu menjadi sebuah kelengkapan pemahaman kami semua agar memperjelas pemahaman tentang doa. Dan kiranya materi ini membangun rohani kami untuk selalu berdoa dalam berbagai kesempatan. Maka kepadamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memberkati setiap anak-anakmu serta pemuritan, Ibu Tabita, Saudara Rica, Bapak Yopi, Ibu Dorea, kemudian Ibu Yosepin yang mengikuti hari ini. Tuhan memberkati, dan peserta lainnya yang belum sempat hadir, kiranya mereka dapat belajar dari materi yang akan dikirim. Mungkin karena mereka lelah hari ini, kami mendoakan mereka juga. Setiap kami akan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan sempurna, dan membuat kami menjadi orang-orang yang mau terbuka dan selalu belajar. Tuhan Yesus, terima kasih. Turunlah berkat-Mu atas kami semua di malam ini. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa untuk pembelajaran ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sekian kita bisa menggunakan 1 jam ini bagi peserta. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita boleh mengucapkan
Ya, shalom untuk kita semua. Iya, Ibu Shalom. Yasmin sehat selalu, semangat belajar, terus berdoa. Pak Yopi, Ibu Dorea, Saudari Rica, cucu Ya. Cedric, ada haleluya. Hai, iya. Hai Cedric, ya. Shalom. Iya. Cedric, iya. Oh, iya. Halo. Mana. Hey, halo, yes, yeah. Halo, Kea. Halo, Cedric. Halo, Cedric. Iya, Halo.